Kita ke informasi lain pemirsa, jasa pernikahan siri ditawarkan secara terang-terangan di media sosial. MUI mengingatkan para pelaku dan penyedia nikah siri untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA demi melindungi hak-hak pernikahan. Viral di media sosial, jasa nikah siri ditawarkan secara terang-terangan. Sejumlah akun bahkan menawarkan harga promo untuk menyediakan layanan nikah siri. Jasa yang tak biasa ini menimbulkan banyak komentar negatif dari netizen. Menanggapi viralnya jasa nikah siri di media sosial, MUI angkat bicara. Menurut MUI, meski jika ketentuan rukun dan hukum nikah siri sah secara agama, namun nikah siri bisa menimbulkan dampak negatif, terutama hak-hak anak dan istri yang tak terjamin. Jika praktek nikah siri itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka nikah siri tersebut secara syarak adalah sah. Tetapi jika kita lihat dari perspektif hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, maka nikah siri adalah boleh dan baik jika seandainya pernikahan tersebut dicatatkan ke kantor urusan agama yang memang bertugas untuk itu. MUI meminta warga untuk melakukan pernikahan yang tercatat secara resmi di kantor urusan agama untuk menjaga hak-hak selama menikah. MUI juga mengingatkan penyedia jasa nikah siri untuk tetap memenuhi ketentuan hukum dan rukun nikah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beragam tanggapan muncul dari warga terkait viralnya jasa nikah siri di media sosial. Menurut warga, jasa pernikahan siri boleh-boleh saja selama mengikuti ketentuan agama dan juga hukum negara. Karena kan salah satunya kan merugikan pihak wanita ya. Karena kan kalau nikah siri kan sometimes kan bisa ditinggal atau kan nggak dinafkahi dan nggak bisa secara hukum ya untuk diakuin gitu. Terus kalaupun ada anaknya juga kasihan, anaknya merugikan di pihak wanita dan sih. Siri itu berarti pakai nominal ya untuk nikah sirinya itu. Kalau untuk jasa itu saya kurang setuju. Karena kita kan untuk nikah siri itu kan memang tidak terdaftar di dalam negara, ya kan? Jadinya tidak ada target lah untuk biaya untuk pernikahan siri itu. Tapi kalau untuk nikah siri itu saya setuju, karena daripada kita berzina atau berbuat hal-hal yang negatif itu, lebih baik kita menghalalkan bernikah siri. Tapi kalau untuk budget untuk tarif atau kayak penawar-penawar nikah siri itu saya tidak setuju. Tergantung orangnya kalau itu dia mau apa tidaknya kan gitu. Dan biayanya berapa mahal apa tidaknya kan tergantung juga gitu. Kenapa dukung terkait adanya Nah, karena kan sah-sah juga itu. Cuma di bawah tangan aja gitu. Kebakaran 6 rumah kontrakan di permukiman padat Jalan Turangga, Kota Bandung yang menewaskan seorang anak berkebutuhan khusus. Tuh deket hotel Ibis hareupeuna tuh ton angku bea ka komplekna. Iya urang beh tukang eta bangjek mah dihareup. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat membuat warga sekitar panik. Terlebih bangunan yang terbakar berada tepat di samping sekolah dasar. Petugas kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Kobaran api cepat menjalar lantaran sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Petugas juga mengalami kesulitan akses menuju lokasi yang hanya dapat dilewati kendaraan kecil. Dalam kejadian ini, seorang pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam rumahnya karena terperangkap api. Untuk keperluan otopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Satu meninggal dunia itu bilangnya tadi udah dibawa tapi yang anaknya itu gimana ya, penyakit kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus. Pria atau wanita itu? Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria yang mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya diduga membawa mobil barang bukti viral di media sosial. Polda Metro Jaya membantah pria tersebut bukanlah anak Propam dan mobil yang dibawa bukan merupakan barang bukti. BB Polseknya ada BB-nya Polsek. Ada suratnya? Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya Propam di Polda Metro. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita kan hanya konfirmasi aja. Ya udah, kita kan nggak salah dong. Iya. Oke, silakan konfirmasi. Tapi kan konfirmasi nggak usah ngecek-ngecek juga. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku-ngaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam barang bukti viral di media sosial. Ia terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector di sebuah mal di Kota Bogor. Polda Metro Jaya pun angkat suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ayah pria tersebut bukan anggota Propam Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan mobil tersebut bukanlah merupakan barang bukti dan berstatus sebagai pindah kredit. Yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan satu unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas masih mendalami untuk meminta keterangan saudara MAF karena yang bersangkutan berada di Yogyakarta. Sementara itu, pria yang mengaku anak Propam Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengaku terpaksa berbohong untuk menghindari pria yang diduga sebagai debt collector. Saya yang sebelumnya videonya sempat viral, di sini saya ingin mengklarifikasi. Yang pertama, tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga. Kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Lalu yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri. Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pria tersebut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang terharu mengenang sosok dosen Fakultas Hukum Dwinanda Lincialevi. Sang dosen yang ditemukan tewas mengenaskan dikenal sebagai pribadi yang sangat baik dan dekat dengan mahasiswa. Dosen Fakultas Hukum Untak yang mengajar mata kuliah kriminologi, Dwinanda Lincialevi, mendadak viral lantaran kematiannya yang diduga tak wajar dengan berbagai kejanggalannya. Ditambah dengan adanya sosok perwira polisi Polda Jawa Tengah berpangkat AKBP yang juga terseret dalam kematian dosen cantik berusia 35 tahun tersebut. Sejumlah mahasiswa membeberkan sosok dosen yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, terutama kedekatannya dengan semua mahasiswa yang mendapat mata kuliahnya. Kabar duka atas wafatnya Dwinanda Lincialevi meninggalkan luka mendalam bagi para mahasiswa. Mendiang dikenal sosok yang mudah tersenyum, ringan menyapa siapapun, dan selalu menciptakan suasana hangat di lingkungan kampus. Ketika saya melihat buka HP dan melihat informasi itu masuk dan dengan foto yang seperti itu, jujur saya sebagai murid Bu Levi nggak mampu untuk saya mau ungkapan yang kata-kata itu, karena ya Bu Levi itu sosok ibu dosen yang bagi saya the best lah. Saya nggak mampu untuk buat kata-kata yang pantas untuk mengungkapkan kebaikan dan bagaimana sikapnya Bu Levi terhadap kita. Saat ini kasus kematian Levi tengah dalam proses penyelidikan. Polda Jawa Tengah belum dapat memastikan apakah kematian Levi ada unsur pidana atau tidak. Sebelumnya, Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP lanjutan di kos tempat tewasnya dosen cantik di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian korban.
Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Lincia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan semua bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya atas nama Bang Zainal Tir. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apa ya, Pak D ya? Budi ya? Itu Bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Bandung, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat dianiaya ibu tirinya. Tubuh bocah laki-laki yang selalu ceria itu penuh luka lebam dan tulang dadanya patah. Malang nian nasib RAF, bocah laki-laki berusia 4 tahun di Bandung, Jawa Barat. RAF meninggal dunia diduga akibat dianiaya ibu tirinya. Dari hasil autopsi, tubuhnya penuh luka lebam dan tulang dadanya patah. Kasus ini terungkap setelah korban dibawa ke RSUD Ujung Berung oleh ibu tirinya dengan alasan jatuh di kamar mandi. Kini ibu tiri korban telah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan intensif. Kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung sudah melakukan tindakan kepolisian berupa mendatangi langsung TKP yang diduga tempat terjadinya penganiayaan. Ya, kemudian kami memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui kejadian sebanyak 5 orang. Kemudian kami juga membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ya, dari hasil otopsi memang ditemukan ada beberapa luka-luka. Sehari-harinya, korban yang dikenal selalu ceria ini diketahui tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cibiru, Bandung. Sementara ibu kandung korban mengasuh anak pertamanya di kampung halamannya di Garut. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan.
Sementara itu, duka menyelimuti saat jenazah Raditya, balita korban kekerasan ibu tirinya, dibawa ke kampung orang tuanya di Garut, Jawa Barat. Korban tewas setelah dirawat di Rumah Sakit Bandung. Ibu kandung Raditya tak henti-hentinya menangis saat jenazah anak kesayangannya tiba di rumah duka di Desa Samida, Garut untuk dimakamkan. Jenazah korban dimakamkan setelah selesai diautopsi oleh penyidik Polrestabes Bandung. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, keluarga merasa janggal atas meninggalnya korban. Keluarga menyerahkan proses hukum kepada polisi. Pemirsa, akhir pilu pencarian bocah Alvaro Kiano. 8 bulan hilang, bocah berusia 6 tahun itu ditemukan dalam kondisi tinggal kerangka di kawasan Tenjo, Bogor. Ironis, korban diduga diculik dan tewas dianiaya ayah tirinya. Nenek Alvaro tak kuasa menahan tangis. Penantiannya selama 8 bulan pupus begitu mendengar kabar duka yang disampaikan Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam. Alvaro, cucu kesayangannya yang hilang sejak Maret lalu, ditemukan tewas dalam kondisi berupa kerangka di kawasan Tenjo, Bogor. Para tetangga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari PPA Polres yang akan memberikan status lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari pelaku seperti ini. Untuk informasinya mungkin bisa disampaikan lebih detail ya? Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Rasa kaget dan kecewa keluarga bertambah saat mengetahui Alvaro diduga diculik dan tewas dianiaya oleh ayah tirinya. Sebelumnya terduga pelaku sempat berpura-pura ikut membantu mencari Alvaro. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Hilangnya Alvaro Kiano Nugroho viral di media sosial. Sang ibu memposting harapannya agar bisa bertemu dengan Alvaro. Sejak kecil, Alvaro dirawat oleh kakek neneknya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, lantaran sang ibu harus bekerja menjadi TKW di Malaysia. Sementara ayah kandungnya ditahan di Lapas Cipinang atas kasus narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, warga Kecamatan Tenjo dihebohkan penemuan jasad Alvaro Kiano Nugroho di bantaran jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Minggu sore. Petugas gabungan dari Polresta Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, serta Polsek Tenjo bersama warga sekitar pada Minggu sore melakukan penyisiran di bantaran Kali Cilalai. Petugas juga menerjunkan anjing pelacak ke lokasi ini. Selama 1 jam pencarian di bantaran kali, jenazah Alvaro Kiano ditemukan dalam keadaan sudah menjadi tulang belulang. Petugas kepolisian Polsek Tenjo membenarkan telah ditemukan korban yang hilang selama 7 bulan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jadi setelah 2 hari pencarian, diduga dibuang di jembatan Cilalai. Jadi alhamdulillah untuk korban sudah ditemukan, tapi sudah berbentuk kerangka manusia. Untuk jenazah atau korban
Ya, sejumlah keluarga dan kerabat masih bertahan di rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan ibu kandung Alvaro untuk melakukan tes DNA. Alvaro, bocah berusia 6 tahun, hilang sejak 8 bulan lalu ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor. Kabar duka ini menyayat hati keluarga. Terduga pelaku penculik Alvaro merupakan ayah tirinya. Namun hingga kini keluarga menunggu keterangan resmi terkait pelaku dan motifnya. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian, dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga. Ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya, gitu, karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Ya, sejumlah keluarga dan kerabat masih berdatangan ke rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Naura Syafikah di lokasi. Selamat siang Naura, bagaimana kondisi terkini di rumah duka? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Saat ini kami berada di rumah duka almarhum Alvaro, bocah yang hilang selama kurang lebih 8 bulan dan ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo dalam bentuk tulang belulang. Dan memang pada saat ini untuk rumah duka sedari tadi pagi kami berada di sini sudah penuh dengan kedatangan kerabat, kemudian juga tetangga yang melayat dan juga bertemu langsung dengan kakek dan juga nenek dari Alvaro. Dan memang untuk lokasi rumah ini berada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan tadi kami sempat berbincang juga dengan Tugimin, yaitu kakek dari Alvaro, yang menyatakan memang untuk Alvaro ini tumbuh dan juga besar di lokasi ini, bahkan juga dari tetangga ini mengenal secara langsung bagaimana sosok Alvaro. Dan bahkan ini di sebelah kiri saya, kalau misalnya pemirsa lihat, ini adalah sofa yang setiap harinya Alvaro tadi kakeknya ungkapkan selalu tidur di sini, di mana memang sebenarnya Alvaro ini disediakan kamar, namun Alvaro memilih untuk tidur di sofa ini. Dan ini adalah sofa yang menjadi saksi untuk Alvaro selalu tidur setiap harinya, pagi, kemudian siang, sore, malam, dan memang menjadi salah satu kenangan juga bagi kakeknya Alvaro. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang selama kurang lebih 8 bulan pencarian Alvaro telah dikerahkan, bahkan dari kepolisian juga sudah mencari ke sana ke sini, kemudian juga bahkan dari Ibu Arum yang merupakan ibu kandung dari Alvaro juga sudah memposting di sosial medianya pencarian atau dari info anaknya yang hilang. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga, memang untuk terduga pelaku ini merupakan ayah tiri dari Alvaro, yaitu Alex Sirait, yang dimana dari keluarga ini menuturkan bahwa mereka mengenal dengan baik sosok tersebut, bahwa memang sosok tersebut tidak terlihat sama sekali mencurigakan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut informasi seperti apa sih sosok ayah tiri, kemudian bagaimana hubungannya dengan Alvaro, saya sudah bersama dengan Bapak Tugimin. Selamat siang Pak Tugimin. Sebelumnya kami dari iNews TV mengucapkan turut berduka cita atas kehilangannya Alvaro. Bapak mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, kan memang Alvaro ini kan ditemukan ini bersama dengan ayah tirinya gitu. Ayah tirinya ini sebagai terduga pelaku. Sebelumnya itu apakah Bapak ada informasi terkait hal tersebut? Apakah memang terlihat bahwa Alvaro diajak pergi atau bagaimana Pak? Sebelumnya kita memang nggak ada informasi dan nggak ada kecurigaan apapun dengan ayah tirinya itu, karena dia baik ya, termasuk baik ke artinya itu dengan keluarga juga baik, sopan santun, dengan Alvaro pun juga baik hubungannya, bahkan sama kakaknya Alvaro pun juga baik, suka diajak, kalau datang suka diajak. Terus jajannya pulang dari sini, terus nanti ayah kandungnya itu pulang ke Tangerang. Jadi hubungan dengan ayah kandung dengan Alvaro ini berarti hubungannya baik ya Pak ya? Baik. Okay. Baik
hubungannya baik. Sangat akrab kah? Akrab sekali. Dan bahkan kadang-kadang suka Aporo sendiri suka nanyain, suka nelpon, bahkan bisa nelpon sendiri, walaupun belum bisa baca tulis, tapi kalau nomor-nomor ayahnya tahu, nomor maminya tahu, gitu. Dia suka nelpon, ngobrol, gitu. Bahkan pernah saya bilangin, dia jangan nelponin ngapuk mulu, dia orang lagi kerja nanti di jalan bawa. Kepanikan terjadi ketika warga tengah membersihkan sampah di bantaran tebing sungai. Tanah yang mereka pijak tiba-tiba ambles dan memicu longsor. Longsor tiba-tiba terjadi saat warga tengah membersihkan sampah yang menyumbat saluran drainase di kawasan sepadan Sungai Perbukitan, Jalan Imam Bonjol, Jember. Warga tidak menyadari jika tanah yang mereka pijak telah rapuh akibat diguyur hujan deras. Beruntung salah satu warga segera mengingatkan sehingga longsor tidak menimbulkan korban jiwa. Namun akibat longsor ini 3 rumah warga terdampak. Hujan deras ya. Terus yang sebelah sana terus langsung jatuh gitu. Apa? Longsor gitu. Longsor ya. Terus langsung merantak gitu loh. Agar tak terjadi longsor susulan, warga memasang terpal di titik longsor tersebut. Warga berharap instansi terkait bisa membantu untuk membuat turap penahan air sungai sehingga longsor susulan tidak terjadi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar Sungai Leprak tepat di bawah jembatan Besuk Kobokan atau Gladak Perak Minggu sore. Mirisnya, peristiwa berbahaya ini malah jadi tontonan warga. Polisi bersama sejumlah relawan langsung mengusir warga yang ada di jembatan Besuk Kobokan atau Gladak Perak menyusul adanya informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Banjir lahar hujan terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras hingga membawa sisa material erupsi melintasi jembatan Besuk Kobokan. Data seismograf Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai 40 mm. Akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, jalur Lumajang Malang dilakukan skema buka tutup. Mirisnya, peristiwa yang bisa membahayakan ini malah jadi tontonan warga yang akan melintasi jembatan. Petugas mengimbau warga untuk menjauh dari sepanjang jalur aliran lahar karena sangat berbahaya. Ya, dari rekaman drone BNPB, jembatan Gladak Perak dipenuhi material lahar dan abu vulkanik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Ketebalan abu vulkanik bahkan mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Gladak Perak. Di aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Letusan sekunder Curah Kobokan, Besuk Kobokan. Aktivitas lahar Gunung Semeru kembali memicu letusan sekunder di aliran Sungai Besuk Kobokan dan Sungai Besuk Lengkong, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu sore. Banjir lahar yang meluncur dari arah puncak membawa material vulkanik panas sehingga memunculkan letusan sekunder. Peristiwa ini menimbulkan asap putih pekat yang menyelimuti area jembatan Besuk Kobokan hingga membuat jarak pandang menurun drastis. Warga lereng gunung sempat panik akibat letusan sekunder Gunung Semeru. Petugas menutup sementara akses menuju jembatan Besuk Kobokan atau jembatan Gladak Perak untuk mencegah risiko kecelakaan karena jarak pandang terbatas.
Sebelumnya pada Jumat siang, banjir lahar dingin kembali melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Dari Lumajang, Jawa Timur, tim liputan Anyus melaporkan. Ya, para pengungsi erupsi Gunung Semeru mulai cemas atas nasib mereka. Pasalnya, hari ke-6 pasca erupsi, mereka kehilangan rumah dan seluruh harta benda. Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November lalu meluluh lantakan permukiman warga. Tercatat data sementara 200 rumah rusak, masjid ambruk, dan sekolah hancur akibat erupsi. Kini 192 warga masih bertahan di posko pengungsian di SMP 2 Pronojiwo. Di hari kelima pasca erupsi Gunung Semeru, para pengungsi kini cemas atas nasib mereka ke depan. Selanjutnya ya mau bagaimana yang ke depannya itu ya mau ada pemerintah ada perhatian di sini, mau ke tempat yang pernah kita tinggali. Hasan adalah salah satu warga yang rumahnya rata dengan tanah. Tidak ada harta benda yang ia bawa. Sementara itu kebutuhan di posko pengungsian pun belum semuanya terpenuhi. Itu yang dibutuhkan pertama adalah matras. Matras untuk tempat tidur, selimut, jadi akomodasi alat-alat tidur. Terus kemudian pakaian dan pakaian dalam, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak. Untuk pakaian dalam ya mohon yang baru, jangan bekas. Itu untuk pakaian juga mohon juga yang layak. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini banyak penyintas yang benar-benar kehilangan rumah dan seisi rumahnya. Rumah beserta harta benda para pengungsi lenyap diterjang awan panas dan banjir lahar Gunung Semeru. Korban erupsi pun menanti bantuan baik dari pemerintah swasta maupun swadaya masyarakat di sekitar Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, Anyus melaporkan. Ya, hari ke-6 pasca erupsi Gunung Semeru, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian SD Negeri 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah keluhan yang sebelumnya dikeluhkan sudah mulai dipenuhi oleh petugas, di antaranya alas tidur, selimut, dan perlengkapan bayi. Petugas juga mendirikan tenda darurat untuk mengurangi kapasitas ruang kelas agar para pengungsi menjadi lebih nyaman. Dari data posko tanggap darurat bencana hingga hari kelima tercatat ada 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari Lumajang, Jawa Timur, sudah ada rekan kami jurnalis iNews, ada Yayan Nugroho di Desa Supiturang, Lumajang. Selamat siang Yayan, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Dusun Kumukmas, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Saat ini banyak pengungsi yang kembali ke rumahnya untuk mengecek kondisi rumah dan juga mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Saya akan mencoba menggambarkan sedikit bagaimana kondisi terkini rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Nah, inilah salah satu rumah milik Bapak Sabto, di mana rumahnya sudah hampir tertimbun, hampir separuh bangunan tertimbun. Dan saat ini masih menunggu petugas untuk mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Bisa dilihat kondisi rumah saat ini hampir separuh sudah terisi material hasil erupsi pada Rabu kemarin. Seperti perabot juga sudah tertimbun dan
semua harta benda nyaris menjadi korban erupsi Semeru kemarin, Syafa. Iya, Yayan, ada berapa rumah yang terdampak dan apakah akan ada rencana relokasi kepada warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru ini? Ya, Syafa, sebenarnya warga-warga di lokasi ini sudah mendapatkan huntap di Desa Sumber Mujur, namun karena lokasinya terlalu jauh dengan lokasi mereka bekerja, jadi mereka tidak menempati huntap-huntap yang telah diberikan. Namun saat ini para pengungsi ini lebih memilih untuk mengontrak rumah di lokasi yang lebih aman dari bahaya erupsi Semeru, Safa. Baik. Lalu bagaimana dengan aktivitas Gunung Semeru saat ini? Apakah terpantau masih terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru atau sudah mulai berangsur mereda, Yayan? Ya, Syafa, di hari ke-6 pasca erupsi ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi, ditandai dengan banyaknya gempa letusan yang terekam seismograf. Namun demikian, erupsi yang terjadi masih dalam radius aman dan tidak sebesar yang terjadi pada Rabu 19 November kemarin, Syafa. Kapan kira-kira para pengungsi ini diizinkan untuk bisa kembali ke rumah mereka, untuk memperbaiki rumah mereka dan kembali tinggal di rumah mereka yang rusak akibat erupsi Gunung Semeru ini, Yayan? Ya, untuk itu kita masih menunggu informasi karena memang peta rawan bencana masih dipetakan lagi untuk memastikan tidak ada pemukiman di daerah zona merah, Safa. Baik, terima kasih Yayan Nugroho melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sementara akibat gedung sekolah rusak diterjang material erupsi Semeru, puluhan siswa SD Negeri 02 Supiturang hari ini tetap ikuti belajar di sekolah lain. Meski tanpa seragam dan peralatan sekolah, para siswa ini tetap semangat menimba ilmu. Hari ini pendataan dan ada kegiatan. Meski dalam masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru, 94 siswa SD 02 Supiturang yang sekolahnya rusak akibat erupsi hari ini bisa ikut belajar di SD 01 Supiturang. Meski tidak memakai seragam dan sepatu sekolah, para siswa ini begitu semangat dan berbaur dengan siswa lain. Para siswa ini berharap agar sekolahnya kembali dibangun di lokasi yang aman. Sementara itu, belum ada bantuan berupa alat tulis maupun seragam sekolah untuk anak-anak penyintas erupsi Gunung Semeru. Apanya apa, Dek? Total dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti untuk siswa-siswanya akan sementara kami gabung di ruangannya masih cukup, Pak. Sementara hingga saat ini ratusan warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian, yakni SD 04 Supiturang dan SMP 2 Pronojiwo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya evakuasi atau pencarian korban longsor Banjarnegara masih dilakukan hingga hari ke-8 pasca kejadian. Petugas pun harus merekayasa cuaca agar memaksimalkan evakuasi di semua sektor pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca,
cuaca akan cerah dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian. Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian, jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah belum ditemukan dan seluruh proses pencarian resmi ditutup. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meski keluarganya tidak ditemukan. Aktivitas pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah telah dihentikan. Meski demikian, masih tersisa 2 korban remaja putri yang masih belum ditemukan, yakni Maisaroh Salsabila berumur 14 tahun dan Fani Hayati berumur 12 tahun. Keduanya diperkirakan berada di Dusun Tarukahan, tepatnya di titik worksite B1. Keluarga korban mengaku pasrah dan mengikhlaskan korban meski tidak berhasil ditemukan. Ya, kalau masalah itu saya udah ikhlaskan semua. Kalau harapan saya sih ke depannya ya bagi warga masyarakat yang lain yang kena dampak ataupun yang tidak kena dampak. Jadi saya minta mohon berhati-hati, jangan dianggap sepele karena bencana ini kita tahu kita bakal kapan. Hingga hari ke-10 pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi total 21 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Intensitas hujan yang tinggi membuat tanah longsor di kawasan Majalengka, Jawa Barat. 3 rumah tertimbun longsor dan sejumlah warga sudah mulai diungsikan pada Minggu siang. Tiga rumah warga rusak akibat longsoran tanah dari tebing penahan tanah longsor. Sedikitnya 3 rumah rusak tertimbun tanah dan salah satunya harus ditutup terpal plastik karena lokasinya masih rawan longsor susulan dari atas. Bencana longsor ini terjadi di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Tembok penahan tebing dengan tinggi 5 meter dan panjang 70 meter tiba-tiba ambruk dan menimpa rumah warga yang berada di bawahnya. Diduga tebing tidak kuat menahan massa tanah karena guyuran hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam hari. Akibat curah hujan yang cukup tinggi yang berlangsung di wilayah Kabupaten Majalengka pada beberapa hari ini terjadi longsoran yang mengakibatkan 3 rumah tertimpa bahan material longsoran, terutama di bagian depan di Desa Cibunut, Kecamatan Argapura. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kejadian ini. Namun 9 jiwa dari 2 kepala keluarga kini diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Polri saling pamer uang hasil kejahatan yang berhasil diungkap mereka. KPK menyatakan kegiatan itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. KPK memamerkan uang rampasan terkait kasus investasi fiktif PT Taspen di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Nilai uang yang dirampas untuk negara mencapai 883 miliar rupiah. Kasus investasi fiktif PT Taspen telah bergulir penyidikannya di KPK. Awalnya 2 orang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu Dirut Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primarianto. Kemarin KPK menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan kepada PT Taspen terkait dengan perkara pengelolaan dana investasi oleh PT Taspen. Kami menunjukkan barang rampasan yang diserah terimakan tersebut, yang pertama tentu sebagai bentuk
transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sehingga masyarakat bisa betul-betul melihat bahwa barang rampasan, ya, ini bukan sekedar barang sitaan, tapi ini barang rampasan yang memang sudah ditetapkan untuk dirampas menjadi milik negara. Itu tidak sekedar angka, tapi memang ada wujud uangnya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menyerahkan uang hasil sitaan dari tersangka korporasi di kasus dugaan korupsi CPU. Total kerugian negara yang berhasil diperoleh mencapai 17 triliun rupiah. Namun sekitar 4, triliun rupiah belum diserahkan karena penundaan penyerahan dari 2 korporasi. Total lebih dari 13,2 triliun rupiah uang yang disita diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan dan disaksikan secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Tumpukan uang senilai 2,4 triliun rupiah dihadirkan langsung di lokasi konferensi pers. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Selain itu, pada 25 Agustus 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri juga membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu, ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya, Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa yakin pengembalian anggaran dari kementerian dan lembaga bakal lebih dari 3,5 triliun rupiah. Kini pemerintah masih memantau realisasi belanja kementerian dan lembaga mengingat sejumlah instansi berpotensi kembalikan anggaran tambahan akibat rendahnya penyerapan. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menduga masih akan ada kementerian dan lembaga yang akan mengembalikan anggarannya karena tak mampu belanja hingga akhir 2025. Rencananya apabila nanti anggaran yang dikembalikan tidak bisa direlokasi ke pos lain, maka pihaknya akan gunakan sisa anggaran tersebut untuk menutup defisit. Ini kan belum habis bulannya ya, tahunnya. Saya duga sih akan ada yang balikin lagi beberapa sampai akhir November kita monitor. Rencananya ya kita lihat ada nggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend kita salurkan ke sana. Tapi kalau enggak ya kita gunakan untuk mengurangi defisit anggaran kita supaya lebih terkendali. Sebelumnya Menq RI Purbaya ungkap sejumlah kementerian dan lembaga mengembalikan dana 3, triliun rupiah ke kas negara. Menurut Purbaya, hal itu terjadi karena mereka menyerah untuk membelanjakannya. Meski demikian, Purbaya tak merinci daftar kementerian dan lembaga yang telah mengembalikan dana tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian menemukan dugaan penyelundupan beras ke Indonesia melalui Sabang. Beras yang diimpor dari Thailand sebanyak 250 ton tersebut kini disegel kepolisian. Impor beras ini diduga dilakukan oleh oknum tanpa persetujuan dan izin pemerintah. Sementara menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa Indonesia tidak akan impor beras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto karena stok beras di Indonesia tertinggi. Untuk memerangi kasus tersebut, Kementan akan terus berkolaborasi dengan Satgas Pangan untuk menyelidiki siapa pelaku impor beras ilegal tersebut. Kami terima laporan tadi sekitar jam 2 bahwasanya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat.
Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel. Ini berasnya, nggak boleh keluar. Saat ini kita, beras kita, stok kita tertinggi, tapi ada beras masuk tanpa seizin pusat. Nah ini dengan berbagai dalilnya, berbagai teori-teori pembenaran. Yang jelas kalau sudah Panglima tertinggi, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Pemirsa, peringati Hari Ikan Nasional, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, targetkan swasembada protein pada tahun ini. Zulhas menegaskan bahwa program makan bergizi gratis di Indonesia bukan sekedar memberikan makanan untuk anak-anak di sekolah, namun sebagai bentuk pemenuhan gizi untuk melakukan perubahan peradaban suatu bangsa. Melalui program MBG, Zulhas meminta agar hidangan di darat ataupun laut yang tinggi dengan protein bisa disajikan untuk anak-anak di sekolah. Kita memperingati Hari Ikan Nasional. Hari Ikan Nasional. Sejalan dengan tadi sudah saya sampaikan bahwa makan itu, apalagi kalau MBG, bukan sekedar bantuan makan, tapi itu suatu gagasan besar. Karbohidrat sudah. Tahun ini kita fokus, Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Wamen, ya, agar tahun ini kita bisa swasembada protein. Seorang emak-emak di Penjaringan, Jakarta Utara terseret hingga 5 meter akibat pelaku penjamretan menarik kalung korban di Penjaringan, Jakarta. Aksi kedua pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dari rekaman kamera CCTV, aksi dua orang pelaku penjamretan di Penjaringan, Jakarta viral di media sosial. Seorang ibu menjadi korban penjamretan kalung hingga terseret 5 meter. Namun korban yang diketahui bernama Sahar ini melawan dan membuat kedua pelaku kabur tanpa hasil. Korban mengalami luka-luka di bagian kaki dan tangan akibat terseret, hingga masih trauma dengan kejadian tersebut. Korban juga mengatakan bahwa kalung yang dipakai merupakan kalung kesehatan, bukan kalung emas. Ditarik rambutnya sampai keseret gitu. Iya, sampai situ di atas. Dia mau ngambil apa sih, Bu? Kayaknya mau ngambil kalung apa, Bu? Nggak tahu. Kalung juga Pak Asu. Tapi ada kalung. Dia ada kalung palsu, sehatan. Berapa orang, Bu? 2 orang. 2 orang sehatan. Bawa motor. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan meminta kepada kepolisian agar lebih rutin lagi melakukan patroli karena kawasan tempat tinggalnya rawan kejahatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi pelaku pencurian sebuah mobil pick-up di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Sebelum membawa kabur mobil, pelaku mengikat gagang pintu rumah korban dengan kawat agar korban sulit keluar rumah. Kamera pengawas merekam pelaku pencurian saat mencuri 1 unit mobil bak terbuka di Kecamatan Serang Batu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku seorang diri datang berjalan kaki kemudian mengikat gagang pintu dengan tujuan agar pemilik rumah tidak dapat keluar rumah. Kemudian pelaku merusak pintu mobil bak terbuka dengan menggunakan kunci T. Setelah dipastikan aman, pelaku mendorong mobil seorang diri sampai ke jalan kemudian menyalakan mesin mobil dan membawanya kabur.
Tiba-tiba pemilik mobil mendengar suara mesin mobil miliknya. Namun saat hendak keluar rumah, korban sempat kesulitan keluar lantaran gagang pintu rumahnya diikat oleh pelaku. Meski pemilik rumah berhasil keluar dan ingin mengejarnya hingga terjatuh, namun pelaku berhasil kabur. Ada alarm mundurnya itu bunyi, gitu. Jadi saya terbangun dari itu, terkunci. Dari luar? Dari luar, dari dalam pun kita kunci pintu, kita buka kunci, mau buka pintu, ternyata masih ada gangguan. Ternyata diikat dari luar. Oh, yang diikat pintunya? Ya. Sama pelaku itu, Bang? Sama pelaku. Menurut korban, mobil yang dicuri merupakan mobil milik rekan bisnisnya yang sedang mengerjakan proyek pengelasan di sebuah kawasan industri di Karawang, Jawa Barat. Atas peristiwa tersebut, korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Korban telah melapor ke Polsek Serangbaru dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen menangkap seorang mantan kepala desa Tegalerjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mantan kepala desa itu melakukan penipuan jual beli rumah hingga mencapai 200 juta rupiah. Mantan kepala desa Tegalerjo, Kecamatan Gondang, Sragen, Jawa Tengah, melakukan penipuan hingga mencapai 200 juta rupiah dalam jual beli rumah. Awal kasus penipuan ini bermula setelah korban warga Sambirejo, Kabupaten Sragen, menghubungi pelaku untuk mencarikan sebuah rumah. Kasus terungkap saat korban yang telah melunasi pembelian rumah senilai 200 juta rupiah kepada pelaku namun tidak bisa menempati rumah. Pelaku mengakui uang korban tidak diberikan kepada pihak pengembang, namun untuk membayar utang dan keperluan pribadi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di tengah tingginya harga bahan pokok, ratusan ibu-ibu menyerbu pasar sembako murah di Pasuruan, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan stok bahan pangan aman hingga Ramadan tahun depan. Di tengah tingginya harga bahan pokok, ratusan ibu-ibu di Pasuruan, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang digelar Pemprov Jatim. Mereka rela berdesak-desakan untuk mendapatkan paket sembako murah yang terdiri dari beras, telur, gula, dan minyak goreng. Setiap orang hanya diperbolehkan membeli satu paket saja. Di pasar murah ini, gula pasir dijual Rp14.000 per kilogram, sementara harga normal mencapai Rp16.000. Adapun harga daging ayam dijual Rp30.000 per kilogram, sementara di pasaran mencapai Rp37.000. Bahkan telur ayam yang mencapai Rp30.000 per kilogram di pasaran, di sini dijual seharga Rp22.000. Melalui pasar-pasar murah, apalagi menjelang Nataru. Setelah Nataru menjelang lagi Ramadan. Jadi memang dari mulai akhir November, Desember, Januari, Februari, saya rasa kita ingin masifkan. Bupati Wali Kota boleh mengusulkan di titik mana. Kalau Pak Wali Kota usul titik mana, saya juga bisa datang lagi. Pemprov Jatim juga menjamin stok ketersediaan bahan pokok aman sampai tahun depan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Minimnya pasokan membuat harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur terus merangkak naik. Harga ayam naik hingga menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban, Jawa Timur terus merangkak naik. Seperti di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Tuban, harga ayam potong yang sebelumnya dijual Rp33.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara ayam kampung menyentuh angka Rp60.000 per kilogram dan diprediksi akan naik. Lonjakan harga ini membuat penjualan pedagang menurun drastis. Biasanya pedagang bisa menjual hingga 25 ekor per hari, namun kini hanya 15 ekor saja. Ada kenaikan ini sudah berapa hari?
1 mingguan. Pengaruh ke penjualan nggak Bu ini? Penjualan pengaruh atau ada yang beli kok. Sepi ya Bu ya? Sepi pol. Pedagang berharap harga komoditas pangan terutama daging ayam segera kembali stabil. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah keluarga dan kerabat masih bertahan di rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pihak keluarga masih menunggu kedatangan ibu kandung Alvaro untuk melakukan tes DNA. Alvaro, bocah berusia 6 tahun, hilang sejak 8 bulan lalu, ditemukan meninggal dunia di kawasan Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Kabar duka ini menyayat hati keluarga. Terduga pelaku penculik Alvaro merupakan ayah tirinya. Namun hingga kini keluarga menunggu keterangan resmi terkait pelaku dan juga motifnya. Keluarga sangat terpukul atas meninggalnya Alvaro yang hilang selama 8 bulan. Selama hidupnya, Alvaro dikenal sebagai anak yang berprestasi dan aktif. Berikut pemirsa kita simak perbincangan jurnalis iNews Naura Syafikah bersama keluarga Alvaro. Pemirsa, saat ini kami berada di rumah duka almarhum Alvaro, bocah yang hilang selama kurang lebih 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dan ini merupakan rumah duka dari almarhum Alvaro, di mana Alvaro selalu menghabiskan waktunya sehari-hari tumbuh, kemudian juga berkembang di sini bersama dengan kakek dan juga neneknya. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, ibu kandungnya ini bekerja di Malaysia, kemudian juga Alvaro pastinya banyak sekali kenangannya di rumah ini. Mungkin salah satunya yang bisa dilihat kalau misalnya dari awal masuk ke rumah ini adalah foto dari Alvaro yang terpampang di dinding yang ada di sini, di mana ia menggunakan seragam pilot yang menjadi salah satu kenangan dari almarhum Alvaro. Dan juga memang dari tadi rumah duka ini selalu didatangi dari kerabat, kemudian juga tetangga, bahkan tadi dari Komnas Pelindungan Anak DKI Jakarta yaitu Cornelia Agatha juga sempat datang ke sini melayat dan juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Dan lebih lanjut lagi untuk kenangan lainnya dari Alvaro yang tadi saya juga sudah sempat melihat bersama dengan keluarga, yaitu adalah di sini ini merupakan seragam dari Alvaro yang selalu pasti ia gunakan untuk ke sekolah. Ini adalah seragam putihnya, kemudian juga tadi ada seragam batiknya. Ini seragam batiknya yang menjadi kenangan dari Alvaro, yang pastinya ini menjadi kenangan bagi keluarga yang akan selalu diingat. Dan tidak hanya dari itu, ada dari seragam koko yang biasanya sehari-hari digunakan untuk mengaji, ya, untuk mengaji, kemudian juga dengan pasangan celananya. Ini masih tersimpan rapi di rumah duka. Kemudian juga ada seragam olahraga yang tersimpan dengan rapi di sini. Dan ini menjadi kenangan dari almarhum Alvaro yang akan selalu diingat oleh keluarga. Tadi juga saya sempat melihat ada piala. Ini juga ada ini mainan ya Pak ya. Mainannya Alvaro ini adalah drum yang selalu digunakan kalau misalnya bulan puasa, Ibu. Sahur. Jadi pas lagi sahur biasanya, Ibu ya? Iya. Bangunin sahur. Iya. Selalu pakai ini. Selalu pakai keliling gitu ya. Iya. Ke sini kawasan ini. Jadi memang Alvaro ini memang dikenal sebagai sosok yang ceria, bahkan dari tetangganya pun juga mengenal baik dari Alvaro, bahkan dari drumnya ini juga yang selalu ia gunakan pada bulan puasa. Dan memang tidak hanya dari ini saja, tadi juga dari piala. Ini adalah pialanya Alvaro. Ini piala ya Pak ya? Piala lomba bola warna dari TK di bulan Februari 2025. Ini menjadi kenangan yang akan selalu dikenang oleh keluarga, yang akan terpampang selalu di rumah ini. Ya, walaupun memang Alvaro ini sudah tidak ada, tapi setidaknya kenangannya akan selalu ada bersama dengan keluarga. Dan tidak hanya dari kenangan-kenangan ini saja, juga dari Pak Tugimin sebagai kakek korban juga pastinya mengenal dengan baik. Alvaro itu sosoknya seperti apa sih Pak? Cucu yang seperti apa? Alvaro itu adalah cucu yang sangat aktif dan ceria. Apapun dia cepat tanggap gitu loh. Kalau ada orang bilang apa, dia cepat ngerti. Dan banyak teman yang dia kenal, walaupun baru kenal sekali, besoknya ketemu di jalan, dia pasti negor.
masih negor. Ramah berarti ya? Iya, anaknya memang gampang ini gitu loh, kenal orang gitu loh. Iya. Pak Tugiman, terima kasih banyak Bapak. Ya, itu adalah kenangan-kenangan yang ada di rumah duka Alvaro. Bahkan tadi juga ternyata Alvaro ini memang kalau sehari-hari ini biasanya pergi ngaji, kemudian juga dia selalu sholat menuju ke masjid yang berada di kawasan ini. Sementara itu, Satu pekan pasca tewasnya dosen Untak di Semarang, rekan korban menggelar pengajian di Masjid Kampus Untak. Misteri kematian korban belum terpecahkan. Keluarga curiga ada kejanggalan. Duka menyelimuti saat digelar pengajian sepekan meninggalnya dosen hukum pidana Dwinanda Lincia Levi di Masjid Kampus Untak Semarang. Para dosen rekan korban turut mendoakan almarhum Levi. Korban Levi dikenal ramah dan dekat dengan mahasiswa hingga petugas kebersihan di kampus. Tahlil ya, doa dan tahlil untuk almarhumah dalam rangka 7 hari meninggalnya teman sejawat kami, Bu Levi. Jadi kami ini adalah dari jamaahnya Khotmil Qurannya Fakultas Hukum. Ya, kami tergerak karena kami tahu beliau ini kan sudah tidak memiliki keluarga. Kemudian juga semuanya di luar kota, kami tidak tahu apakah diselenggarakan tahlil atau tidak di keluarganya, keluarga besarnya. Oleh karenanya kami teman-teman dari Khotmil Quran berinisiatif ingin selalu mendoakan almarhumah. Tewasnya korban di kamar kos di kawasan Gajah Mungkur, Semarang begitu mengejutkan. Keluarga korban mencurigai ada kejanggalan dalam kematian korban. Seorang perwira polisi, AKBP Basuki yang saat itu berada di kamar korban, telah ditahan dan ditempatkan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. AKBP Basuki yang telah beristri diduga melanggar kode etik karena memiliki hubungan asmara dengan korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, jasa pernikahan siri ditawarkan secara terang-terangan di media sosial. MUI mengingatkan para pelaku dan penyedia nikah siri untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA demi melindungi hak-hak pernikahan. Viral di media sosial, jasa nikah siri ditawarkan secara terang-terangan. Sejumlah akun bahkan menawarkan harga promo untuk menyediakan layanan nikah siri. Jasa yang tak biasa ini menimbulkan banyak komentar negatif dari netizen. Menanggapi viralnya jasa nikah siri di media sosial, MUI angkat bicara. Menurut MUI, meski jika ketentuan rukun dan hukum nikah siri sah secara agama, namun nikah siri bisa menimbulkan dampak negatif, terutama hak-hak anak dan istri yang tak terjamin. Jika praktek nikah siri itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka nikah siri tersebut secara syarak adalah sah. Tetapi jika kita lihat dari perspektif hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, maka nikah siri adalah boleh dan baik jika seandainya pernikahan tersebut dicatatkan ke kantor urusan agama yang memang bertugas untuk itu. MUI meminta warga untuk melakukan pernikahan yang tercatat secara resmi di kantor urusan agama untuk menjaga hak-hak selama menikah. MUI juga mengingatkan penyedia jasa nikah siri untuk tetap memenuhi ketentuan hukum dan rukun nikah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beragam tanggapan muncul dari warga terkait viralnya jasa nikah siri di media sosial. Menurut warga, jasa pernikahan siri boleh-boleh saja selama mengikuti ketentuan agama dan juga hukum negara. Karena kan salah satunya kan merugikan pihak wanita ya. Karena kan kalau nikah siri kan sometimes kan bisa ditinggal atau kan nggak dinafkahi dan nggak bisa secara hukum ya untuk diakuin gitu. Terus kalaupun ada anaknya juga kasihan, anaknya merugikan di pihak wanita sih. Siri itu berarti pakai nominal ya untuk nikah sirinya itu. Kalau untuk jasa itu saya kurang setuju.
Karena kita kan untuk nikah siri itu kan memang tidak terdaftar di dalam negara, ya kan? Jadinya tidak ada target lah untuk biaya untuk pernikahan siri itu. Tapi kalau untuk nikah siri itu saya setuju, karena daripada kita berzina atau berbuat hal-hal yang negatif itu, lebih baik kita menghalalkan bernikah siri. Tapi kalau untuk budget untuk tarif atau kayak penawar-penawar nikah siri itu saya tidak setuju. Tergantung orangnya, kalau itu dia mau apa tidaknya kan gitu. Dan biayanya berapa mahal apa tidaknya kan tergantung juga gitu. Kenapa dukung terkait adanya Nah, karena kan sah-sah juga itu. Cuma di bawah tangan aja gitu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf merespon kabar beredarnya hasil risalah rapat harian Syuriah yang berisi permintaan agar Ketua Umum Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengundurkan diri. Konflik internal mendera pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya diminta untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum PBNU. Permintaan mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriah PBNU yang hasil pertemuannya beredar di media sosial. Menurut Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, seluruh pihak diminta menunggu informasi resmi dari Syuriah PBNU. Meski tidak menegaskan benar atau tidaknya kabar tersebut, ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai daerah tetap tenang dan fokus pada aktivitas organisasi seperti biasa. Tapi saya ingin sampaikan aja ya, bahwa itu adalah di jajaran Syuriah. Kita tunggu aja informasi yang resmi, jangan berspekulasi. Saya minta semua pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap tenang, menjalankan aktivitas konsolidasi seperti biasa. Sementara di PBNU serahkan kepada Syuriah PBNU sebagai pemimpin tertinggi di sana. Itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sementara itu, meski kini tengah didesak mundur oleh jajaran Syuriah PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar ke-34 yang lalu, saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Saya tandaskan bahwa rapat harian Syuriah menurut konstitusi ADRT tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf merupakan Ketua Umum PBNU pada masa khidmat 2022-2027. Ia sebelumnya terpilih dari Muktamar ke-34 PBNU di Lampung pada akhir Desember 2021. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dalam rapat alim ulama PBNU yang digelar tadi malam ditegaskan bahwa tidak ada pemakzulan ataupun pengunduran diri dari Yahya Khalil Stakuf. Pada malam ini kami semua bersyukur. Rapat digelar di kantor PBNU Jakarta. Rapat yang dihadiri oleh petinggi NU baik secara langsung maupun daring mendapatkan satu keputusan. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya tetap menjadi Ketua Umum PBNU. Rapat ini dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah. Pergantian Ketua Nahdlatul Ulama hanya bisa dilakukan lewat muktamar NU. Sementara itu, Gus Yahya tekankan informasi yang beredar adalah fitnah. Saya ingin menyampaikan cukup. Kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% ini. Yang kedua. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah
selalu memohon pertolongan demi kebaikan. Itu orang bisa khawatir, tapi unsur politis apa, dengan analisa seperti apa, ini semuanya nggak jelas. Ya, dalam setiap dinamika yang melibatkan pro kontra seperti ini, orang selalu menyebut-nyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya. Ya, Festival Budaya dalam rangka Milangkala ke-250 tahun Desa Sukatali di lapangan Pananjung Manunggal 5 Sumedang, Jawa Barat berlangsung meriah. Perayaan Milangkala Desa Sukatali ini juga turut dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Sumedang, Tatang Supriyatna, sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya. Beragam atraksi seni budaya seperti gebiar tari umbul, reak Desa Sukatali, calung hingga lodaya putih memeriahkan perayaan Milangkala atau perayaan hari jadi ke-250 tahun Desa Sukatali. Hasil bumi diantaranya buah sawo yang menjadi komoditas unggulan di Desa Sukatali, juga menjadi fokus kemeriahan pada puncak Milangkala di lapangan Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan pada perayaan ini, Partai Perindo turut hadir bersama Bupati Sumedang beserta Forkopimda Kabupaten Sumedang. Ya, luar biasa, ini Sukatali terkenal dengan sawonya. Nah, cuma saya pikir kami Perindo ke depan insya Allah bagaimana sawo ini bisa bukan hanya dijual dengan buah saja, tapi nanti bisa dikemas menjadi jus misalnya, atau jadi camilan atau macam-macam dan sebagainya gitu, sehingga nanti nilainya bisa lebih meningkat. Milangkala Desa Sukatali itu setiap tahun diadakan ini untuk membuat terutama ketahanan pangan untuk kedepanan masyarakat biar sejahtera. Sekarang udah kesohor sawo Sukatali. Alhamdulillah sampai sekarang perekonomian di Sukatali dari sawo itu cukup membantu perekonomian di masyarakat. Milangkala Sukatali diharapkan menjadi momentum dalam menguatkan ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat, terutama dengan dukungan partai berlambang Raja Wali mengembang sayap ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafea, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, 7 jenazah termasuk anak-anak ditemukan dari bawah reruntuhan rumah di kamp pengungsi Nusairat jalur Gaza. Sebelumnya, serangan udara Israel menargetkan sebuah rumah di kamp pengungsi Nusairat. Rekaman menunjukkan warga setempat tengah mencari korban selamat dan jenazah dari reruntuhan rumah di kamp pengungsi Nusairat, Gaza, Palestina. 7 jenazah yang ditemukan pun langsung dibawa ambulans menuju rumah sakit terdekat. Sebelumnya dilaporkan 7 warga Palestina gugur dan beberapa lainnya terluka setelah pesawat tempur mengebom rumah keluarga Abu Shawish di Nusairat di pusat jalur Gaza. Diketahui saat kejadian ada 6 orang anak di rumah yang menjadi target sasaran. Serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan kota Gaza, Deir al-Balah, dan wilayah Nusairat telah merenggut nyawa 22 warga Palestina. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa lebih dari 83 orang terluka akibat pemboman itu. Pemakaman seorang warga Palestina yang ditembak mati oleh tentara Zionis Israel di Ramallah dihadiri ratusan warga. Ratusan warga Ramallah, tepi barat menghadiri pemakaman Bara Ma'ali. Ia syahid setelah menjadi korban timah panas tentara penjajah di desa Der Jadir, utara Ramallah. Selain Bara, seorang pemuda bernama Adel Khaled Kazas juga menjadi martir. Adel syahid
setelah ditembak saat akan bekerja ke wilayah yang diduduki Zionis Israel. Militer Israel mengerahkan kendaraan lapis baja ke Quneitra, Suriah. Tentara penjajah Israel mengerahkan sejumlah tank di sebuah bukit di Tel Al-Ahmar Al-Sharqi, Quneitra, Suriah. Mereka kemudian menduduki kawasan tersebut dan menancapkan bendera Zionis. Pasukan pertahanan Israel mulai membangun pos militer di kawasan tersebut. Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Suriah Barat Daya. Pejabat Suriah mengecam keras tindakan Netanyahu ini. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan peningkatan tajam serangan Israel ke Suriah Barat Daya sejak awal November 2025. Israel diketahui telah melancarkan 60 operasi militer ke wilayah Suriah yang meliputi serangan udara, serangan darat, dan pendirian pos militer. Sejak pemerintah sementara mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada bulan Desember 2024, Israel telah memperluas kehadirannya di Suriah Selatan. Penjajah telah mengerahkan pasukan ke zona penyangga dan secara sistematis menghancurkan infrastruktur militer Suriah melalui serangan udara dan juga laut. Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Israel mengklaim telah membunuh salah seorang pimpinan Hizbullah. Penjajah Israel menyerang ibu kota Lebanon di Beirut. Aksi brutal ini 2 hari setelah Presiden Lebanon menyetujui dialog perdamaian dengan Israel. Menurut Menteri Kesehatan Lebanon, serangan Zionis ini menyebabkan 5 orang tewas dan 28 lainnya terluka. Serangan 3 rudal Israel ini menargetkan apartemen yang dihuni Kepala Staf Hizbullah, Hayatam Ali Tabatabai, di kota Haret Herik. Sebelumnya, pihak Israel yang dibackingi Amerika Serikat telah menekan pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah. Kita ke informasi lain pemirsa, seorang pria yang terjebak di Sungai Srepok, distrik Chu Dut, Vietnam, berhasil diselamatkan menggunakan drone di tengah banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Upaya dramatis penyelamatan terekam saat petugas menerbangkan sebuah drone untuk mengevakuasi seorang pria yang terjebak di tengah derasnya aliran Sungai Srepok. Banjir bandang yang dipicu hujan lebat di Vietnam menewaskan sedikitnya 55 orang. Sementara 13 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Otoritas Vietnam pun terus mengerahkan tim SAR ke lokasi-lokasi terdampak, mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Syafaati Suryo. Dan pemirsa, hangatkan terus informasi Anda sambil menikmati kopi gula aren nomor 1 paling hits favorit semua. Saya Reza Siregar pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa.